Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jumirsa rahimakumullah. Pada malam ini saya kedatangan tamu yang menurut saya adalah orang yang sangat istimewa, orang yang luar biasa, dan orang yang menginspirasi dalam kehidupan keseharian kita. Karena beliau ini banyak hal-hal yang di luar daripada yang tidak bisa dicerna oleh nalar, tapi ternyata bagi beliau sepanjang itu kehendak Allah, tidak ada yang mustahil. Saya teringat dan bahkan di dalam ceramah-ceramah saya sering saya jadikan beliau sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkalallaha fahuwa hasbuh. Jumirsa rahimakumullah, tentu kita semua penasaran, kita ingin mendengar bahwa beliau ini luar biasa. Kalau menurut saya, yang saya tahu bahwa beliau sempat dikaruniai anak 16 orang. Terus kemudian semua tidak ada di Ustaz. Tidak ada di rumah sakit semua. Beliau sendiri proses persalinannya itu, ini luar biasa ini. Jadi saya kira memang patut kita belajar sama beliau, patut kita mengambil banyak contoh-contoh yang telah beliau buktikan dalam kehidupannya, bahwa tentu ada rahasianya. Nah, itu yang kita ingin dengar. Barangkali Ustadz, kita semua Jumirsa ingin mendengar apa rahasianya, dan saya juga tidak sabar ingin mendengar rahasianya nih. Boleh mungkin dijelaskan, dan barangkali nanti insya Allah Ibu juga akan memberikan timbal balik, karena tentu berlaku dalam kehidupan berumah tangga antara hak dan kewajiban. Saya kira kita mulai dari Pak Ustadz dulu. Jadi kita bicara tentang latar belakang ya Pak Ustadz ini, baik dari sisi pendidikan, latar belakang keluarga, dan seterusnya. Saya kira demikian Ustadz. Ya, jadi terima kasih banyak atas undangan dari Pak Ustadz Jumadi ini. Kami diberi kesempatan untuk menyampaikan bagaimana sampai bisa seperti itu. Ya. Pertama latar belakangnya. Jadi sejak saya kecil ini di tahun 70-an ini, saya hidup dalam satu rumah tangga, satu nenek, itu tiga pasang. Ya, saya punya tante dua, kemudian saya punya ibu. Saya bersaudara 5 orang, tapi pada waktu itu baru 4 orang, anak pertama sampai anak keempat yang lahir. Kemudian tante saya mempunyai yang satu punya 9 anak. Kemudian adik saya punya ibu punya juga 4 anak. Ya, saya punya ibu juga 4, jadi semuanya jumlahnya 17. Kemudian ditambah dengan 3 pasang suami istri 6 orang, tambah kakek 1. Jadi semuanya jumlahnya 24 orang. Jadi saya sering berkumpul seperti itu, melihat makan ya bersama-sama, sekalipun itu hanya makan biasa-biasa saja, ala kadarnya, sederhana, tapi memberikan rasa kebahagiaan. Nah, di situ saya selalu berpikir, wah enaknya kalau kita banyak ini. Ya, apa yang kita kerjakan cepat selesai. Nah, dari peristiwa itulah yang membuat dalam pikiran saya sejak kecil sampai besar, saya selalu ingin keluarga yang besar, selalu ingin ramai. Nah,
bertolak dari situlah ya sejak saya tamat SPG, Sekolah Pendidikan Guru di Pangkep, nah saya merantau ke sana kemari juga, pernah ke Wotu, pernah di Palopo. Nah, di situ banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan terkait dengan bagaimana membina rumah tangga. Karena selalu yang saya dapatkan orang yang banyak ya, dalam satu rumah itu saya dapati banyak orang yang tinggal di dalam rumah itu, mulai dari cucunya, kemanakannya beberapa orang sekolah. Saya dapat lagi kepala sekolah saya rumah tangga yang besar, agak banyak orangnya. Dan di situ ada kenikmatan-kenikmatan yang saya lihat, rasa bahagia apabila terutama kalau kita makan bersama-sama. Nah, di situ. Nah, sejak saya pulang dari rantauan ini, mulai dari Kamisi, kemudian ke Wotu, kemudian ke Palopo, kemudian kembali kampung, saya mulai ikut-ikut aktif di masjid awalnya. Ya, ikut-ikut saja. Karena saya perhatikan tidak ada di situ anak-anak muda yang aktif, semua orang-orang tua. Di situ terbesit dalam hati saya bagaimana supaya saya menghimpun remaja masjid ini. Dan alhamdulillah sejak tahun 94 itu saya kembali dari tempat yang saya sebutkan tadi, saya menghimpun remaja-remaja masjid, kemudian alhamdulillah berhasil di situ saya membentuk remaja masjid. Kemudian 2 tahun berikutnya, tahun 96, saya yang dipilih menjadi ketua remaja masjid. Berawal dari situlah saya memulai kegiatan-kegiatan keislaman. Remaja masjid tiap pekan mengadakan pengajian rutin dari rumah ke rumah awalnya. Akhirnya pengurus masjid melihat suatu perubahan besar di dalam kegiatan kita ini. Alhamdulillah dukungan pengurus masjid dan pemerintah pada saat itu, maka alhamdulillah ramailah TK TPA. Karena berawal dari TPA di Masjid Agung Pangkep ini, di situ saya mulai dari satu ke masjid lain mengadakan pengajian dan sekaligus membantu yang namanya TPA, bahkan sampai di pulau-pulau di Kabupaten Pangkep pada waktu itu. Nah, sejak dari 94 sampai 96 ini saya mengolah remaja masjid, bagaimana supaya organisasi remaja masjid ini berdiri kokoh. Nah, disitulah saya dibantu oleh beberapa pondok pesantren, mulai dari pondok pesantren Hidayatullah, kemudian pondok pesantren Darul Istiqamah Katoi. Bahkan pada waktu itu saya bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang asalnya dari Pangkep, bagaimana supaya setiap dia ada waktu libur mengadakan kegiatan di Pangkep. Dari berbagai organisasi ini, yang paling sering saya bertemu dengan ustaz-ustaznya atau pembina-pembinanya adalah pembina dari Darul Istiqamah Macopa. Disitulah ya setiap kegiatannya saya ikuti, termasuk tiap kegiatan rutin daripada pesantren Darul Istiqamah Macopa itu saya ikuti yang namanya 10 malam terakhir, yaitu itikaf. Ya, jadi dari situlah saya setiap selesai itikaf, saya ditawari bagaimana supaya ditawari untuk menikah. Dan alhamdulillah sejak 94, 95, kemudian 96 itulah baru saya apa yang ditawarkan oleh ustaz itu saya terima. Jadi awal daripada Januari, tanggal 6 Januari
kalau tidak salah tanggal 6 Januari ya. 5 Januari saya dipertemukan dengan seorang santri dari pondok pesantren Darul Istiqamah Copa. Nah, berawal dari situlah. Nah, tapi dalam hati saya ini memang sudah ada bagaimana supaya nanti ini saya mau cari, karena saya mau punya banyak anak. Ya, jadi dipertemukan apa yang saya selalu inginkan dalam pikiran saya, kemudian dalam salat saya minta betul-betul dipertemukan dengan jodoh yang semua apa yang saya jadikan keinginan saya, misalnya termasuk yang bisa memasak, kemudian bisa mendidik anak. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan seorang istri yang memiliki keterampilan itu. Itulah latar belakangnya, Ustaz. Ya. Itu. Saya kira ini yang menarik, Ustaz. Artinya dengan panjang lebar tadi diceritakan itu perjalanannya lah sampai kemudian menemukan seorang pasangan hidup yang diidam-idamkan dan memang sesuai dengan harapan dan kenyataan yang sekarang ini. Saya kira Jumir, saya ingin tahu bahwa saya mewakili lah ya, bahwa ini luar biasa. Artinya sebetulnya bukan kita melihat banyaknya anak, karena setiap orang bisa punya banyak anak. Yang kita lihat bagaimana mempunyai anak sekian banyak itu lalu kemudian akur. Bahkan semuanya penghafal Al-Quran. Ini yang luar biasa, Ustadz. Artinya saya kira ini pasti, saya yakin semua orang penasaran ingin mengetahui itu. Bagaimana caranya Ustadz, kiat-kiat apa yang dilakukan ini? Kan saya kira begini, bahwa tentu ada yang melatar belakangi, ada dasar pijakan berpikirnya sehingga kenapa harus itu menjadi prioritas. Karena kita hidup itu berdasarkan bagaimana kita memandang hidup. Setiap orang itu kan sesuai dengan caranya memandang hidup, begitulah dia hidup. Nah ini Ustadz sudah kelihatan bahwa kalau kita lihat kehidupannya itu sebenarnya yang menarik, Ustadz. Orang kan selalu melihat itu, kita begini nih, selalu kita memandang yang punya materi, yang punya fasilitas hidup, tapi kehidupan Ustadz yang uniknya, kita justru lupa memandang ke situ. Yang kita pandang ini keberhasilannya mendidik anak dan termasuk istri di dalamnya ini. Jadi tapi begini nih, sebelum mungkin Ustadz, saya juga ingin dengar Ibu. Ibu tidak pernah keberatan kalau Bapak menginginkan punya banyak anak. Boleh mungkin Ibu sebelum dilanjutkan Ustadz memberikan komentar sedikit, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun ya yang ditanyakan Ustadz tadi, bahwa apakah Ibu tidak keberatan kalau Bapak menginginkan banyak anak? Ya, karena sejak awal memang saya juga dulu ya awalnya saya tidak pernah menduga dan saya tidak pernah bayangkan akan mempunyai banyak anak. Karena awalnya saya waktu saya dulu tinggal di Darul Istiqamah Copa, ada beberapa warga yang saya sempat pernah tinggal di rumahnya. Yang terakhir di rumah Dr. Feni Haju, dokter sekarang sudah Prof Feni, ya, yang dosen di Unhas. Ya. Dari situ karena dia punya 6 orang anak, ya, mulai dari anak yang pertama saya yang menjaganya. Di samping itu pula saya juga belajar dan semua aktivitas yang yang ada dalam rumah Pak Dokter saya semua yang mengerjakan. Ya dari situ saya mengambil pelajaran bahwa insya Allah suatu saat nanti kalau saya sudah menikah,
insya Allah eh, apa tidak akan menjadi beban bagi saya kalau saya dikaruniai oleh Allah banyak anak. Ya. Karena dari situ saya saya melihat bahwa dan mungkin barangkali Allah melihat bahwa saya sanggup menanggung atau menjalani atau menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami berdua yang mempunyai 16 orang anak, bahwa dalam kehidupan kita tidak boleh menjadikan anak itu sebagai beban. Ya. Karena kalau kita menjadikan anak sebagai beban, maka itu akan menjadikan kita yang biasanya orang mengatakan bahwa menjadi banyak anak itu bisa-bisa kita jadi stres, ya, karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada pada anak kita, ya. Bahkan dari karakter anak kita itu walaupun satu ibu satu bapak, tapi karakter mereka berbeda-beda, ya. Jadi alhamdulillah dari kami mendidik anak-anak kami ya dengan penuh kesabaran dan memohon salah satu dari keberhasilan kami, saya bilang bahwa keberhasilan kami dalam mendidik anak karena salah satu yang kami selalu tekankan kepada anak-anak kami bahwa kami mendidik mereka dengan selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalamnya. Ya, karena dalam mendidik anak kita butuh pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk doa yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Yang kedua yaitu doa Nabi Zakaria yang diabadikan pula dalam Al-Quran, bahwa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keturunan yang baik, karena Engkaulah yang maha mendengar doa kami. Dan ada pula doa ibadur rahman yang diabadikan pula dalam Al-Quran, yaitu dengan firman Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Inilah yang kami menjadikan sebuah pegangan bagi kami dalam mendidik anak-anak kami, bahwa kita butuh di samping kita mendidik anak secara Islami, ya, kita juga butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, Ustaz. Luar biasa, Jumirsa. Kita mendengar tadi ini, saya mendengar seksama memang. Tidak ada jalan lain. Ternyata semuanya kembali kepada Allah. Ini yang betul-betul kita terharu ini. Artinya betul-betul Pak Sutri ini kalau menurut saya memang langkah. Karena kadang-kadang anak itu sedikit tapi kerjanya berantem anak dengan anak. Ya mungkin memang juga perlunya itu ada keteladanan dari orang tua. Saya kira juga ini tidak terlepas dari itu. Kalau saya dengar tadi ini luar biasa. Kemudian memang yang menarik sebetulnya ini, saya dengar Ustadz ya, yang menarik ini
dari sejumlah 16 ini, 16 kali ya, 16 kali melahirkan nih, Ustadz sendiri yang anu, tidak panggil dukung, kemudian tidak dibawa ke puskesmas. Ini kok tiba-tiba muncul seperti itu, Ustadz bisa berani melakukan itu semua. Mungkin apa rahasianya ini Ustadz? Kita ingin dengarkan juga ini nih. Iya. Jadi sebenarnya saya melakukan kasih melahirkan sendiri istri ini di latar belakangi waktu saya mengajar di SD Negeri 1 Lapasipasi, desa apa itu desa Raoda. Ya. Pada waktu itu Ustaz itu karena di sana belum ada bidang desa, ya jadi kita hanya mengandalkan dukun beranak, ya. Nah, jadi di latar belakangi dari situ sehingga saya berani melakukan kasih melahirkan sendiri, memotong ari-arinya sendiri itu karena dalam keadaan kondisi waktu itu. Kemudian memang juga waktu itu puskesmas belum ada siap dokter-dokter atau perawat atau bidang pada waktu itu, ya, sehingga saya sendiri. Kenapa saya berani begitu? Karena waktu kecil saya punya ibu, kebetulan saya punya apa itu namanya boe, ya itu memang dukung beranak turun temurun, ya. Jadi kalau tiba giliran saya punya ibu melahirkan, mulai dari anak ketiga saya lihat dikasih melahirkan, ya. Memang saya dipanggil, bilang di sini lihat, saya punya boy panggil di sini lihat adekmu, ya. Mulai jadi saya lihat langsung saya punya ibu dikasih melahirkan sama saya punya boy di situ. Sampai saya lihat dimandikan sampai diurut. Nah, jadi apa yang saya lihat dari situ saya ingat dalam ingatan saya, maka itulah yang saya lakukan. Di samping juga saya belajar dari buku cara memotong ari-ari supaya tidak terjadi yang namanya apa tidak terjadi sesuatu hal yang bisa mengakibatkan anak itu kurang sehat. Jadi sejak anak ke-8 itu sampai anak ke-15, karena anak ke-16 ini sudah di rumah sakit. Nah, jadi anak ke-8 sampai anak ke-15 itu saya langsung tangani. Nanti setelah selesai dipotong ari-arinya, diikat, kemudian besoknya baru atau sorenya kalau melahirkan pagi, biasa siang atau sore saya panggil ibu bidang, saya jemput, kemudian disuntik. Jadi tapi yang saya andalkan pada waktu itu ada jamu untuk bagaimana ibu melahirkan, bagaimana mengembalikan posisi kandungan. Saya andalkan waktu itu jamu mener itu waktu itu, Ustaz. Jadi saya kira seperti itu anunya, Ustaz. Ya. Baik Ustadz, wah luar biasa ini. Saya kira Jumirsa, kalau kita mendengar ini luar biasa apa yang dilakukan. Memang sebetulnya kalau kita mendengar tadi itu bahwa kondisi, mungkin yang sering kita dengar juga istilah orang itu the power of kepepet. Dalam kondisi kepepet orang bisa melakukan apa saja. Tapi ini yang terpenting Ustadz ini. Setelah anak ini lahir, lalu kemudian dia dididik menjadi anak yang taat, anak yang agamais. Ini luar biasa. Saya melihatnya kan dari semua anak ini kok menghafal Al-Quran. Jadi bagaimana triknya itu sehingga semua anak menurut. Kan biasanya itu dari sekian banyak anak. Katanya, kan tadi sudah dibahasakan ibu, karakternya berbeda-beda. Tapi kalau saya melihat ini mirip-mirip karakternya, artinya anak penurut semuanya. Saya kira mungkin ini perlu kita belajar sama Ustadz. Mungkin kita ingin mendengar. Saya yakin
pemirsa juga pasti iri, termasuk saya iri, menginginkan juga punya anak seperti itu yang luar biasa. Mohon penjelasan Ustadz. Jadi kalau bicara tentang bagaimana anak ini, ya betul-betul memang ini kerjasama antara istri dengan saya sendiri. Jadi dari awal memang anak kita ini kita minta, ya sejak kita eh, dari awal meminta agar supaya dikaruniai anak yang saleh. Ya, jadi inilah yang kita lakukan. Jadi sebelum menikah memang sudah ada dalam benak kita, dalam pemikiran kita. Demikian juga mungkin saya punya istri sudah seperti itu juga pemikirannya. Bagaimana ke depan punya anak yang saleh. Dan pasti semua orang tua ingin bagaimana anaknya supaya saleh dan saleha. Nah, tapi tidak begitu saja, bukan hanya dalam pemikiran, tapi begitu kita sudah membangun rumah tangga, maka sejak anak itu tinggal dalam kandungan sudah jadi, maka sejak itu pula kita berdua selalu bagaimana supaya diperkenalkan bacaan Al-Quran. Ya, jadi seperti saya punya istri, mulai dari anak pertama itu yang dilakukan itu adalah bagaimana supaya setiap dia ada waktu-waktu luang dia membacakan Al-Quran, apakah itu pada saat memasak, pada saat bekerja di dapur, apalagi pada saat setelah lahir, ya itu sudah kita bacakan setiap saat ayat-ayat Al-Quran. Ya, itu yang kita jadikan bagaimana kalau dia mau tidur, bacaan-bacaan Al-Quran itulah yang kita perdengarkan. Nah, mulai dari anak pertama dan seterusnya. Nah, jadi setelah beberapa tahun kemudian, anak pertama, kedua, ketiga sampai anak kelima, ini sudah kita biasakan, ya sudah kita biasakan. Ya, bagaimana menjaga supaya adik-adiknya ini pada saat ibunya kerja, adik-adiknya bisa bermain bersama-sama. Jadi saya dalam hal ini sebagai kepala rumah tangga sudah memberikan tanggung jawab anak pertama, kedua, ketiga menjaga pertama menjaga anak keempat, yang kedua menjaga anak kelima, anak ketiga menjaga anak keenam. Jadi masing-masing ada binaannya. Jadi memang saya sudah sejak kecil sudah saya biasakan bagaimana mengambil tugas dan tanggung jawab. Nah, demikian juga waktu masih belum sekolah memang sudah saya biasakan semua pekerjaan-pekerjaan bagaimana membantu ibunya. Jadi masih kecil sudah pintar semua mencuci piringnya, nah, itu sudah saya biasakan. Jadi kalau bicara tentang hafalan memang sejak kecil kita sudah terbiasa perdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Begitu tamat SD kita masukkan di pondok. Nah, memang di pondok tahfiz anak pertama sampai anak kelima ini saya bawa ke 77 di Bone, pondok tahfiz. Nah, di situ dia menyelesaikan. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah menjadi pembina di pondok pesantren Baitul Maqdis. Jadi dengan cara-cara seperti itu Ustaz, sehingga saya punya anak bisa terarah, karena memang dari kecil kita sudah arahkan, sudah kita bimbing, sudah kita perkenalkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi alhamdulillah 2 tahun terakhir di tahun 2019, 2020 sampai 2021 itu disitulah pusat penggembelengan saya karena adanya masa COVID ini. Disitulah saya sempat berkumpul, anak-anak saya kumpul semua. Di situ saya bagaimana supaya anak ini terbiasa menghafal. Jadi selama 2 tahun itu kayak pondok pesantren ini saya punya rumah. Jadi kegiatan hari-harinya berjalan mulai dari subuh, bangun subuh, salat berjamaah, kemudian dilatih yang sudah besar berlatih
berceramah, kemudian setelah itu yang terutama sekali ini zikir pagi dan petang ini tidak pernah kita lupakan sampai sekarang, sehingga itulah barangkali Allah melihat usaha-usaha saya sehingga Allah memelihara betul saya punya anak-anak saya sehingga tidak ada yang salah arah karena memang sejak kecil sudah dibiasakan. Saya kira seperti itu, Ustaz. Luar biasa, Jumirsa. Saya mendengar ini luar biasa memang. Artinya kepedulian seorang orang tua yang memang betul-betul ini justru malah sebetulnya kalau kita melihat kopi ini kan banyak kemarin membuat orang itu mengeluh, berkeluh kesah. Tapi tidak dengan Ustadz Kamak bersama dengan istri. Justru kopi ini adalah menjadi rahmah. Ternyata itulah Jumirsa kalau orang yang pandai bersyukur rupanya dalam kondisi apapun tetap bersyukur dan senantiasa mendapatkan hikmah di balik daripada segala peristiwa. Ternyata peristiwa kopi ini adalah merupakan hikmah terbesar bagi beliau. Ini yang luar biasa. Jadi saya dengar tadi itu saya kira dicatat Jumirsa memang bisa didengar berulang-ulang mungkin nanti di YouTube bahwa ada 3 doa yang dilazimkan oleh ibu. Doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Zakaria, dan doanya Ibadur Rahman yang semua diabadikan dalam Al-Quran. Jadi saya kira ini semua ini menjadi catatan buat kita dan saya kira patut kita amalkan. Sebab kalau secara akal kita hanya menggunakan logika matematika kita, agak berat rupanya ini melihat kondisinya beliau. Tetapi justru dalam kondisi itu malah semua anak-anak ini sukses, berhasil, penghafal Quran. Jadi saya kira ini tentu kita harus banyak belajar, utamanya sama memang orang yang sudah membuktikan bahwa ternyata dengan cara-cara rutin melakukan kebaikan-kebaikan itu, di situ pula lah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmanya. Allah mengasihi kita, tetapi tentu yang lebih kita harapkan adalah Allah menyayangi kita. Saya kira mungkin sebelum kita akhiri Ustadz ada himbauan kepada Jumirsa. Kenapa kata-kata Jumirsa ini Jumadi dan pemirsa kan kebetulan ada arahan kepada Jumirsa mungkin supaya menjadi catatan dan seharusnya kita ini mengamalkan apa yang kita tahu. Mungkin itu Ustadz. Iya, jadi kalau kita menginginkan sesuatu, ya itu mesti dimulai dengan niat dulu, niat yang ikhlas. Ya, dari awal dari niat itulah Allah melihat kita, maka insya Allah apa yang kita cita-citakan. Kalau memang misalnya kita menginginkan anak kita bagaimana supaya ingin menjadi anak saleh dan saleha, maka sejak dari awal sebelum kita memiliki rumah tangga itu memang sudah ada dalam benak kita. Nah, jangan bertentangan dengan keinginan kita, kemudian apa yang kita lakukan. Nah, jadi kalau memang sudah ada niat kita bagus, maka itu harus dilanjutkan, diusahakan bagaimana supaya anak itu menjadi terarah dalam kegiatan. Kemudian yang paling terpenting adalah bagaimana supaya kita ini menjadikan agama kita ini, agama Islam ini kita sempurnakan. Maka dalam agama itulah Allah akan berikan kebahagiaan. Karena kalau kita melaksanakan agama secara sempurna, maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Jadi kita harus dulu menuruti keinginan Allah, bukan menuruti keinginan kita. Jadi yang utama adalah bagaimana menuruti keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menuruti keinginan kita. Terutama sekali salat 5 waktu. Nah, ini salat 5 waktu ini adalah kuncinya kehidupan kita. Dari situlah, dari salat itulah Allah akan berikan apa yang kita minta. Dalam satu hadis yang saya pahami, apabila kamu memiliki suatu ada kesulitan-kesulitan, maka Allah suruh kita
Nabi perintahkan kita untuk bagaimana supaya kita salat. Ya, dalam salat itulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya melalui agama ini kita minta kepada Allah, maka tidak ada yang sulit bagi kita karena kita sudah menuruti keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya seperti itu. Kalau mau cari kebahagiaan hanya dengan agama yang sempurna, maka insya Allah kebahagiaan itu kita akan dapatkan, bukan pada yang lain-lain. Saya kira seperti itu, Ustaz. Jumirsa rahimakumullah. Saya kira ini luar biasa. Pada kesimpulannya bahwa tadi itu kita mendengarkan ternyata memang luar biasa beliau itu membuktikan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Lalu kemudian beliau ternyata memang rutin wasta'inu bisabri wassalah ya. Minta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Saya kira itu luar biasa. Jadi Jumirsa memang ini pelajaran yang paling berharga buat kita, termasuk buat pribadi saya. Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang kita dapatkan malam ini kita amalkan sehingga dalam kehidupan kita penuh dengan keberkahan sejak saat ini dan sampai akhir nanti. Jangan kita tunda-tunda karena kebaikan itu kita tunda hanya kerugian belaka. Insya Allah jumpa kita kepada beliau nanti di season berikutnya, tentu mungkin lebih banyak hal-hal yang penting untuk kita gali. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.